Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan I'm Course. Kali ini kita akan membahas soal-soal dan materi singkat mengenai kalor. Oke. Soal-soal yang akan kita bahas nantinya itu soal-soal konseptual. Jadi nggak ada hitung-hitungannya. Cekidot. Yang pertama kita bahas dulu review konsepnya ya. Yang pertama kita tahu rumus kalor itu massa kali C kali delta T. C-nya C kecil. Kalau di sini satu lagi C besar kali delta T. C kecil itu menyatakan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian C besar menyatakan kapasitas kalor. Oke, kapasitas kalor. Dengan satuan joule per derajat Celcius. Oke. Nah, C ini menyatakan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Bedanya kalau C kecil itu per kilogram Celcius, kalau C besar per Celcius aja. Nah, kalau C-nya besar artinya kita membutuhkan kalor yang besar untuk menaikkan suhu benda, ya. Artinya apa? Waktu pemanasannya itu lebih lama atau lebih sulit naik suhunya. Oke, yang kedua, ada rumus kalor M kali L, di mana L-nya itu kalor laten dengan satuan joule per kilogram. Kalau laten ini maknanya adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud benda. Merubah wujud artinya bisa mencair, membeku, menguat, atau mengembun. Ya. Jadi merubah wujud ini bisa untuk mencairkan benda atau sebaliknya mengembunkan benda, ya, atau untuk menguapkan benda, ya, menguapkan zat cair atau mengembunkan. Nah, kalau L-nya besar artinya Q-nya besar, ya. Q besar itu artinya sulit berubah wujudnya, ya, atau lama berubah wujud. Oke. Jadi kalau kita review, kalau kalor jenis suatu benda besar atau kapasitas kalornya besar, maka benda atau zat itu sulit untuk naik suhunya atau membutuhkan kalor yang lebih besar untuk menaikkan suhu. Oke, atau lebih lama naik suhunya ketika dipanaskan. Sementara kalau L-nya besar, lebih sulit bagi benda untuk berubah wujud, ya, atau lebih lama bagi benda untuk mencair misalnya, atau membeku kalau kalornya dilepas. Oke, kita lanjutkan ke soal. Nah, ini soalnya KD-nya ya menganalisis pengaruh kalor, ya, dan perpindahan kalor sebenarnya. Tapi nanti soal-soalnya kita fokus ke pengaruh kalor dulu pada benda. Seorang menuangkan es ke dalam mangkok yang berisi air. Setelah setengah jam isi mangkok dalam keadaan setimbang termal dengan lebih banyak air dan sedikit es daripada saat awal. Pernyataan yang benar. Oke. Karena dalam soal dibilang setimbang termal. Artinya apa? Suhunya itu udah sama. Kalau suhunya sama, yang A udah pasti salah ya. Karena suhu air lebih kecil dari suhu es itu salah. Yang B, suhu air sama dengan suhu es yang tersisa itu benar. Ya. Karena setimbang termal artinya es dengan air pada keadaan akhir suhunya pasti sama. Oke, yang C, suhu air lebih kecil dari suhu es, ini salah juga. Ya, ingat, setimbang termal artinya nggak ada yang lebih panas atau yang lebih dingin. Yang E, salah, perbandingan suhu dan air bergantung pada massa es. Enggak ya, karena dalam soal udah dikatakan setimbang termal, kecuali belum diketahui keadaan akhirnya itu bagaimana, baru perbandingan suhu airnya itu bergantung pada massa ya. Jadi, gitu aja. Next, soal selanjutnya. Sejumlah energi diberikan pada es untuk menaikkan suhunya dari -10 ke -5. Jadi -10 ke -5. Sementara lebih banyak lagi energi yang perlu diberikan pada air yang masanya sama. Ingat, es dengan air masanya sama untuk menaikkan suhu air dari 15 ke 20 derajat. Oke, kesimpulannya yang ditanyakan. Kita gambarkan kondisinya dulu. Ini ada es, kita taruh dalam bejana ya. Ini yang merah, ini kita gambar apinya ya. Bayangkan aja itu api memanaskan wajan atau bejana. Nah, suhu es naik dari -10 ke -5 ya. Kalau -10 ke -5 artinya perubahannya 5 ya. -10 ke -5 naik itu suhunya. Sementara kalau air ya dipanaskan oleh api ya, suhunya naik tuh, berubah dari 15 ke 20. Berarti perubahannya juga sama ya, naik 5. Ya, cuman lebih, jadi perubahan airnya 5 derajat ya, kita tulis dulu. Delta T-nya untuk air juga
5 derajat berarti ya, delta T untuk air 5 derajat. Jadi sama-sama 5 derajat. Jadi perubahan suhunya sama, dalam soal tadi masanya juga sama. Tapi kalor yang diperlukan untuk si air 2 kali lebih banyak. Nah, kita buat dulu nih. Kalor yang dibutuhkan air itu lebih besar daripada kalor yang dibutuhkan es untuk menaikkan suhu yang sama sebenarnya, perubahan suhunya sama. Itu artinya apa? Kalor jenis airnya pasti lebih besar. Ingat tadi konsepnya? Ya, kalornya dibutuhkan lebih banyak kalor untuk menaikkan suhu air. Jadi jawabannya udah pasti C, kalau jenis es lebih kecil daripada kalau jenis air. Karena air lebih sulit untuk menaikkan suhunya. Dia butuh lebih banyak kalor. Yang A itu sebenarnya betul ya, peluburan es memerlukan energi, tapi tidak sesuai dengan kondisi soal. Karena yang ditanyakan kesimpulan untuk keadaan ini. Jadi konsepnya sih benar ya. Yang B, peluburan es memberikan energi pada sistem, itu salah ya. Oke, gitu ya. Jadi yang A sebenarnya konsepnya betul, peluburan es memerlukan energi, tapi bukan ini kesimpulan yang ingin kita peroleh. Oke, jelas ya. Jadi dalam soal tadi untuk memanaskan air lebih banyak energi yang dibutuhkan daripada untuk memanaskan es walaupun suhunya sama. Ya, artinya apa? Air lebih susah panas daripada es, lebih susah untuk naik suhunya. Berarti kalau jenis air lebih besar daripada kalau jenis es. Oke, gitu aja. Sebenarnya kalau kita juga udah tahu ya, air itu biasa kalau jenisnya 1, kalau dalam satuan kalori ya per gram derajat Celcius, sementara es itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Itu bagi yang hafal ya. Jadi kalau udah hafal itu tanpa membaca soal pun itu jawabannya C sih sebenarnya. Oke, next soal selanjutnya. Soal selanjutnya, hasil pengukuran suhu sebagai fungsi waktu lamanya pemanasan cairan A dan cairan B yang berbeda. Ditunjukkan seperti grafik di bawah atau di samping. Oke, kedua cairan memiliki massa yang sama ya, jadi M-nya sama. Jumlah rata-rata kalor juga konstan. Artinya apa? Mungkin dipanaskan dengan pemanas yang sama. Jadi Q rata-ratanya itu sama. Ya, kalor yang masuk per waktunya sama. Jadi suhu dan waktu ya, grafiknya itu suhu dan waktu. Yang biru untuk cairan A, yang B untuk yang merah untuk cairan B. Kita lihat di sini pernyataan yang benar ya terkait kapasitas. Yang A, kapasitas kalor gas B lebih besar dibandingkan kapasitas kalor gas A. Kita lihat Q kan kapasitas kalor itu C besar kali delta T. Ya. Q-nya sama tadi, berarti C-nya sebanding dengan delta T. Nah, kita lihat cukup lihat kenaikan suhunya aja. Kenaikan suhu berarti ke itu ya, sumbu Y-nya. Kita lihat gas B itu lebih tinggi naiknya dibandingkan gas A. Ya, jadi delta TB lebih besar dari delta TA karena berbanding terbalik, berarti CB lebih kecil dari CA. Oke, salah ya berarti. Ya, karena kita juga tahu tadi kalau kapasitas kalornya besar berarti susah naik suhu, ya kan? Jadi salah yang A, yang B. Pada pemanasan yang sama cairan A lebih cepat panas dibandingkan salah ya. Jadi kita lihat yang A itu pada waktu yang sama, kita buat garis itu, garis vertikal ya, pada waktu yang sama itu suhunya lebih tinggi yang B daripada yang A, jadi salah. Yang C, kalor yang diperlukan untuk menguapkan cairan A lebih besar dari B. Itu benar ya, kita lihat. Yang A itu grafiknya sampai jauh ya, sejauh itu kita lihat TA ya, T kecil tuh waktu, artinya TB-nya itu di belakang. Artinya apa? Lebih untuk mencairkan zat A atau menguapkan zat A itu lebih lama waktunya dibandingkan untuk menguapkan zat B. Paham nggak? Jadi misalnya gini, di sumbu X-nya kita lihat waktunya lebih lama untuk merubah cairan A menjadi gas ya dibandingkan merubah cairan B menjadi gas. Jadi kita lihat ke kanannya itu ya. Jadi si A itu lebih jauh ke kanan, berarti dia lebih lama waktu yang diperlukan, berarti kalornya lebih besar. Itu aja. Ya, paham ya? Jadi kalor yang diperlukan untuk menguapkan cairan A lebih besar dari cairan B. Kita lihatnya itu sumbu X-nya aja, siapa yang lebih jauh. Oke, jadi TA lebih besar dari TB, berarti kalor yang diperlukan untuk menguapkan cairan A lebih besar daripada untuk menguapkan cairan B. Gitu ya. Jadi kalau yang D itu juga salah ya. Kalor jenis pada cairan A sama dengan kalor jenis pada gas B, itu salah ya. Oke, next. Soal selanjutnya. Nah, ini juga masih grafiknya tentang
cairan A ya, zat A dan zat B ya. Jadi grafiknya sama, suhu dan waktu ya. Kenaikan suhu itu delta T, waktunya itu T kecil. Nah, kedua zat memiliki massa yang sama, jadi MA sama dengan MB. Sumber panasnya juga sama ya, karena jumlah rata-rata kalor yang diberikan sama. Pernyataan benar tentang sifat termalnya antara A dan B. Kita lihat. Kalor jenis, ingat ya, konsep kalor jenis. Kalau kalor jenisnya besar, itu artinya apa? Itunya suhunya sulit atau lama untuk naik ya. Sulit atau lama untuk naik suhu. Kita lihat. Yang biru itu yang A, ya, pada waktu yang sama, misalnya si A kita buat misalnya waktunya 60 detik. Si A jadi suhunya 100, si B suhunya 80. Artinya apa? Suhu A naik lebih tinggi daripada suhu B. Berarti kalor jenis A lebih kecil daripada kalor jenis B. Oke, jadi yang A salah. Yang B, kalor lebur A lebih besar dari B. Nah, kalau lebur kita lihat grafik yang mendatar. Oke, A lebih cepat mencair dibandingkan B, kita lihat. Karena grafiknya lebih pendek yang mendatarnya. Maka kalau lebur itu kan, ingat konsepnya, kalau lebur tinggi artinya lama untuk mencair. Ingat ya, kalau lebur tinggi susah mencairnya. Berarti si A itu mencairnya cepat, berarti kalau leburnya kecil. Ya, jadi yang B salah. Ya. Bisa ya, nanti diulang aja videonya kalau terlalu cepat. Yang C, dalam wujud cair, benda A lebih cepat panas dibandingkan benda B. Salah ya, kalau kita lihat grafiknya itu kan, lihat aja kemiringannya. Yang B itu lebih miring dibandingkan yang A. Lihat aja kemiringan, sudut kemiringannya. Artinya, kalau lebih miring berarti lebih cepat panas. Sama seperti yang awal tadi. Yang awal tadi malah yang A-nya lebih miring, berarti dia lebih cepat panas. Salah juga ya. Yang D, benda A maupun benda B memiliki titik lebur yang sama. Salah. Si A tadi meleburnya katakanlah lebih tinggi daripada B. Katakanlah tadi suhunya 100 baru melebur. Sedangkan si B itu 80 udah melebur ya. Kita lihat ketinggiannya itu. Jadi benda A dan benda maupun benda B memiliki titik lebur yang sama, itu salah. Titik lebur mereka berbeda. Nah, jadi gimana nih? Semuanya salah ya. Jadi kalau menurut saya semua pilihan jawaban ini nggak ada yang benar ya. Tapi kalau kamu nanti punya jawaban yang lain atau pendapat sendiri, itu boleh diisikan di kolom komentar ya. Nanti kita bahas lagi nih. Mungkin ada detail-detail yang saya lewatkan. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman jika kamu rasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.